Ke susu, Cok, jatuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadzul Ma'ruf dari Prodi Teknik Elektro. Saya dengan NIM 1010924 00016. Saya di sini ingin mengulas tentang remedi UTS Fisika 2 yang diajarkan oleh Pak Roni. Nomor satu di sini kita kemarin soalnya itu muatan A sebesar 0,5 kali 10 pangkat min 6 C berada di titik min 2,5 meter. Sementara batang bermuatan B dengan total muatan 5,46 kali 10 pangkat min 6 C berada di sepanjang titik min 4,13 meter sampai titik 10,13 meter. Pertanyaan A, gambarkan kondisi tersebut. Oke, setelah kita analisis, gambarnya seperti ini. Muatan kita ada dulu. Nah, yang em, muatan A itu kan berada di titik min 2,5. Di sini min 2, di sini 5. Berarti muatan A-nya di sini. Sedangkan muatan B itu berada di sepanjang titik min 4,13 sampai titik 10,13. Min 4 di sini, 13 di sini. Berarti awal di sini. Sedangkan 13 di sini sampai dengan 10,13. 10 di sini dan 13 di sini. Berarti kalau kita tarik panjangnya itu segini. Ini yang B. Sedangkan yang C-nya itu yang diminta pada saluran 1,1. Itu berarti di sini. Oke. Yang satu clear. Yang A clear berarti tinggal yang B. Tentukan besar dan arah dari pada titik 1,1 meter. Oke. Ini kita dapat ECA sama dengan K kali Q per RCA kuadrat dikali RCA sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 0,5 kali 10 pangkat 6 per 5 pangkat 2 dikali min 3I plus 4J per 5. Kita dapatkan nilainya min 0,108I plus 0,144J kali 10 pangkat 3 N per C. Nah, kita cari RCA-nya itu kita dapat RC dikurang RA. RC kita dapat 2 min 2,5 dikurang RA-nya itu 1,1. Kita dapatkan min 3,4. Dituliskan berarti min 3 I plus 4J. Terus RCA-nya kita kuadratkan. Min 3 kuadrat plus 4 kuadrat itu kita dapatkan 25 kuadrat itu sama dengan 5. Terus kita cari RCA-nya itu sama dengan RCA per RCA kuadratnya yang tadi kita dapat. Berarti min 3I plus 4J per 5. Terus kita bisa cari R1-nya. Itu 5 kuadrat plus 12 kuadrat. Kita dapatkan 169 kuadrat. Sama dengan 13. Sedangkan R2-nya itu 9 kuadrat plus 12 kuadrat. Kita dapatkan 225. Itu 15. Di sini kita dapat bisa dapat cos A, cos B-nya itu 12 per 13, sin B-nya itu 5 per 13, cos alfanya 12 per 15, sin alfanya itu min 9,15. Luasnya itu 14, kita bisa dapat lambdanya. Lambdanya itu berarti Q per L sama dengan 5,46 dikali 10 pangkat 6 per 14 sama dengan 0,39 kali 10 ke pangkat min 6. Terus kita bisa cari ECB-nya sama dengan K kali lambda per A, yaitu terus dikali cos B min cos alpha kali I plus sin B min sin alpha kali I min J. Kali itu 9 kali 10 pangkat 9. Lambdanya tadi kita dapat kali 0,39 kali 10 pangkat min 6. A-nya itu 12. Berarti pernya per 12. Dikali cos B-nya 12 per 13. Cos alpanya 12 per 15. Dikali min I. Terus ditambah sin B-nya 5 per 13. Sin alfanya 9 per 15. Kali min J. Kita dapatkan min 0,036 I plus min 0,288 J kali 10 pangkat 3. Terus kita dapat totalnya itu ECA plus ECB sama dengan min 0,144 I dikurang 0,144 J kali 10 pangkat 3 N per M. Terus yang C-nya itu bila titik 1,1 M diletakkan muatan C sebesar min 10 NC, tentukan besar gaya dan arah yang dialami oleh muatan tersebut. Oke, FC sama dengan AC dikali E total. Terus AC-nya kita dapat min 10,10 pangkat 9 dikali totalnya 0,116
min 0,144i dikurang 0,144J dikali 10 pangkat 3. Berarti hasilnya itu 0,144i plus 0,144J dikali 10 pangkat min 5 Newton. Oke, kita lanjut ke soal 2. Sebuah rangkaian listrik tersusun dari dua kapasitor yang tersusun secara seri. Kapasitor A terdiri dari dua keping sejajar dengan luas masing-masing 2 cm kuadrat dan berjarak 8,85 mm dengan pasangan muatan 3C. Kapasitor B berupa dua bola konduktor tipis memiliki jari-jari 3 cm dan 5 cm dengan pasangan muatan 5C. Soalnya, yang A, tentukan potensial dan kapasitansi pada masing-masing kapasitor. Kita cari dari yang muatan eh, kapasitor A dulu, yaitu yang dari dua keping. Itu rumusnya V sama dengan sigma kali D per epsilon 0. Sigma kita dapatkan dari Q per A. Itu artinya hasilnya Q-nya 3 dan A-nya itu 2,10 pangkat min 4. Sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 4 C per meter kuadrat. Kita masukkan sigmanya 1,5 kali 10 pangkat 4-nya dikali D-nya kita dapat 8,85 kali 10 pangkat min 3 per epsilon 0 sesuai Google itu 8,854 kali 10 pangkat min 12. Ini bisa kita coret. Hasilnya 1,5 kali 10 pangkat 13 volt. Itu baru potensialnya. Sedangkan kapasitansinya itu adalah CQ dengan rumus Q per V sama dengan Q-nya 3 per V-nya tadi kita dapatkan 1,5 kali 10 pangkat 13, hasilnya berarti 2 kali 10 pangkat min 13 F. Sedangkan pada muatan kapasitor B yaitu bola, kita bisa cari kapasitansinya, potensialnya pakai rumus V. V sama dengan Q per 4 lambda dikali epsilon 0 dikali B min A per AB. Di sini kita bisa sederhanakan jadi K kali 5 dikali 5 min 3 kali 10 pangkat 2 per 5 kali 3 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 2. Kita hasilkan K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9 kali 5 dan hasil dari ini adalah 2 per 3 kali 10 pangkat min 2, yaitu hasilnya berarti hasil dari potensialnya itu 6 kali 10 pangkat 11 volt. Sedangkan kapasitansinya itu pakai rumus yang sama dengan yang atas, Q per V. Kita dapatkan Q-nya 5 per V-nya 6 kali 10 pangkat 11. Berarti 5 per 6 kali 10 pangkat min 6, pangkat 10 pangkat 10 pangkat min 11 F. Oke, sekarang yang kedua. Pertanyaan B, tentukan kapasitansi total dan energi total yang tersimpan pada rangkaian kapasitor. Oke, kita cari dulu kapasitansi totalnya. V total seri yaitu sama dengan VA per VB. Sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 13 dikali 6 kali 10 pangkat 11. Berarti 150 tambah 6 kali 10 pangkat 11. Hasilnya 156 kali 10 pangkat 11. Sekarang kita pakai rumus paralel 1 per C total buat mencari kapasitas lagi sih dan energinya itu sama dengan 1 per 2,-3 kali 10 pangkat min 13 tambah 6 per 9 kali 10 pangkat min 11 dengan 5 kali 10 pangkat min 11 ditambah 12 per 10 pangkat min 13 per 10 kali 10 pangkat min 24. Kita dapatkan 500 plus 12 dikali 10 per 10 pangkat min 23. Kita dapatkan 512 kali 10 pangkat 10. Berarti IC totalnya sama dengan 5 kali 12, 5,12 kali 10 pangkat 12. Berarti C totalnya itu 1 per 5,1. 5,12 kali 10 pangkat min 12 itu sama dengan 0,195 kali 10 pangkat min 12 F. Sedangkan energi totalnya dengan 1/2 CV kuadrat sama dengan 1/2 kali 0,195 kali 10 pangkat minus 12 dikali 156 kali 10 pangkat 11 kuadrat. Kita dapatkan berarti 2372,76 kali 10 pangkat min 12 kali 10 pangkat 22. Kita sederhanakan jadi 2,37276
kali 10 pangkat 13 Joule. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Tinjau rangkaian arus arus seperti gambar di samping. Bila R1 3 ohm, R2 2 ohm, dan R3 1 ohm, sedangkan E1 4, E2 5 volt, E3 6 volt, E4 8 volt, dan E5 9 volt. Maka, pertanyaan pertama, tentukan arus yang mengalir R1, R2, dan R3. Ini sepakat arus dan ini gambar seperti gambar ini. Oke, kita mulai dari I1 tambah I2 sama dengan I3. Pakai hukum Kirchhoff 1. Ini kita jadi yang pertama. Persamaan pertama. Terus kita cari di lab 1 sama dengan sigma sama dengan sigma sama dengan sigma IR. Berarti E5 dikurang E1 dikurang E4 sama dengan I1 R1 dikurang I2 R2. Dengan 9 kurang 4 kurang 8 sama dengan 3 I1 dikurang 2 I2. Hasilnya min 3 sama dengan 3 I1 dikurang 2 I2. Kita jadiin persamaan kedua. Kita hitung di lab 2. Sigma E sama dengan sigma IR. Kita dapatkan I3 tambah I4 dikurang I2 sama dengan I2 R2 I3 ditambah I3 R3. Yang kita dapatkan 6 tambah 5 min 5 sama dengan 2 I2 ditambah 1 I3. Kita dapatkan 9 sama dengan 2 I2 sama dengan tambah I3. Jadi sama 3. Terus kita substitusi 1 ke 3. Kita dapatkan 9 2 I2 ditambah 1 I1 tambah I2. Terus 9 sama dengan I1 plus 3 I2. Terus kita masukkan 4. Dikali 3 sama dengan 27 sama dengan 3 I1 tambah 9 I2. Min di sini yang bawahnya min 3 sama dengan 3 I1 min 2 I2. Hasilnya 30 sama dengan 11 I2. Kita sederhanakan I2 sama dengan 30 per 11A. Kita dapat R2-nya itu 30 per 11A. Terus kita lanjut 9 I1 tambah 3. Ini kita substitusi lagi ya. 30 per 11. Berarti 9 per 11 dikurang 90 per 11 sama dengan I1. Berarti I1 sama dengan 9 per 11 ampere. Oke, kita udah dapat I2, I1. Kita tinggal nyari I3. Kita substitusi lagi di persamaan pertama. 9 per 11 tambah 30 per 11 sama dengan I3. Berarti kita dapatkan I3-nya sama 39 per 11 ampere. Oke, yang A sudah clear. Sekarang B. Tentukan beda potensial antara titik A dan titik E. Oke, di sini kita cari VJ sama dengan sigma IR dikurang sigma E. Sama dengan I1R dikurang sigma 1, dikurang E1. I1 kita dapatkan yaitu 9 per 11. Akhirnya kita dapatkan 3 ditambah 4. Kita dapatkan 9 kali 3 itu 27 per 11 tambah 44 per 11. Kenapa 44? Biar disamakan penyebutnya. Berarti beda potensialnya yaitu 71 per 11 volt. Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B.